Langsung dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PKPT IPNU Universitas Negeri Malang, Rekan Iqbal Effendi. Yang saya hormati Ketua PKPT IPPNU Universitas Negeri Malang, Rekanita Alfi Khairul Wahidah. Yang saya hormati pemateri diskusi ngaji kaderisasi, Rekan Muhammad Afifuddin Mustafa. Beliau adalah demisioner Ketua PKPT IPNU periode 5. Dan tak lupa pula semua peserta ngaji kaderisasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja saya Aina Ulmardiah sebagai moderator pada diskusi ngaji kaderisasi ini akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dan disusul acara yang kedua yakni acara inti, yakni penyampaian materi. Acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Langsung saja. Acara yang kedua yakni acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau Rekan Muhammad Afifuddin. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para yai, para ulama, para sesepuh yang saya hormati, Ketua PKPT IPNU IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah wa Khidmah periode 6, Rekan Iqbal dan juga Rekanita Alfi. Saya hormati jajaran majelis alumni dan juga pembina PKPT IPNU IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah Khidmah. Yang saya hormati seluruh pengurus dan juga anggota PKPT IPNU IPPNU Kampus Pendidikan Khidmah Khidmah dan seluruh hadirin di dalam forum kali ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada sore kali ini kita dapat berkumpul di ngaji kaderisasi atau disingkat ngader. Nah, ini acara yang agak unik, namun juga sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman PKPT ini. Karena kenapa? Karena kaderisasi sendiri itu adalah kunci dari sebuah organisasi itu sendiri. Karena tanpa adanya kaderisasi, organisasi tidak akan dapat beregenerasi, tidak akan bisa melanjutkan tonggak perjuangannya tanpa tim kaderisasi. Dan jadi dalam ini kaderisasi dirasa sangatlah penting
bagi seluruh pengurus, tidak hanya anggota Departemen Kaderisasi. Departemen itu hanya sebagai wadah untuk pengembangan mengolah dari seluruh pengurus dan juga anggota. Namun yang bertugas untuk mengkader itu seluruh anggota pengurus dan anggota organisasi tersebut. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin kameranya agak bermasalah. Mungkin saya mohon izin untuk tidak meng-on-kan kamera karena juga mau share link, share screen. Untuk ngaji kaderisasi ini sebenarnya bukanlah agenda yang baru juga di PBNU. Kalau kita di PKPT ini namanya kan ngader ya, ngaji kaderisasi. Kalau di kota itu, PC kota itu ada namanya ngangkat ngaji kaderisasi. Hampir sama, cuma variasi namanya saja yang berbeda. Bella, saya mau share screen dulu sebentar, mohon waktunya. Apakah bisa dilihat? Baiklah, untuk kaderisasi sendiri perlu diketahui teman-teman semua, sebenarnya IPPNU itu adalah sebuah organisasi pengkaderan. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena IPPNU itu sendiri bukanlah organisasi massa, apalagi politik. Oleh karenanya, basis dari IPPNU sendiri itu lebih ke kualitas, bukan kuantitas. Jadi misal keberadaannya IPPNU memiliki kader yang banyak, tapi tidak terawat ataupun tidak ada output untuk masing-masing pribadi mereka, ya itu masih belum bisa dikatakan berhasil dalam IPPNU. Karena memang landasannya yang kita baca mungkin ketika di pedoman kaderisasi itu disebutkan bahwa IPNU adalah organisasi pengkaderan. Alasan yang lain yakni dalam hal ini para penggerak IPNU itu percaya bahwa dengan kuantitas tersebut, dengan kualitas tersebut nanti akan secara otomatis melahirkan kualitas juga. Maksudnya apa? Karena ketika kualitas dari organisasi itu sudah tercapai, nah nanti kuantitas ataupun jumlah anggota, jumlah pengurus itu akan secara otomatis berdatangan. Mereka datang bukan karena keterpaksaan, bukan karena terjebak, tapi mereka datang karena kerelaan. Mereka datang karena mencari mana sih organisasi yang seperti itu. Nah, jadi perlu ditekankan bagi teman-teman pengurus, mungkin DUM kadernya cuma segini, itu jangan dianggap masalah. Yang penting kita apa? Kualitasnya dibangun dulu. Ketika kualitas nanti sudah tercapai, baru nanti kuantitas atau jumlah itu berangsur-angsur akan mengikuti. IPNU sebagai organisasi kader juga berarti sebagai wadah atau wadah paling awal proses regenerasi di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para kiai dan
ulama itu, para pengurus NU itu adalah manusia yang terbatas usianya. Nah, sedangkan kalau anak-anak muda, anak-anaknya orang-orang NU dari kecil tidak dikenalkan NU di IPNU ya, nanti besar ya kira-kira ya nggak akan mau memperjuangkan NU. Jadi dalam hal ini sangat penting keberadaan IPNU itu sendiri sebagai organisasi yang menyambung regenerasi di Nahdlatul Ulama. Kalau dari kecil sudah berjuang di IPNU, di NU, apalagi nanti besar. Ada Ansor, ada Fatayat, PBNU. Karena NU kan organisasi yang seumur hidup. Langsung saja mungkin masuk ke materi. Sebelumnya mungkin sedikit cerita ya. Kayaknya rekan-rekan kita pengurus ini opsi terakhir ini memilih saya. Karena saya memang belum terlalu punya banyak pengalaman sebenarnya kalau sedikit cerita itu di kaderisasi. Saya periode pertama di PKPT UM itu sebagai anggota dakwah, periode kedua menjadi CO dakwah, dan periode ketiga itu juga tidak dikaderisasi juga. Jadi agak melenceng. Cuman ya mungkin untuk periode ini baru saya di cabang Kota Malang itu masuk di divisi dakwah, di divisi kaderisasi. Jadi masih awal dan nanti kita akan belajar bareng. Enggak, bukan saya menggurui ya. Ilmunya juga belum tentu bisa membandingi teman-teman kaderisasi UM juga. Nanti kita belajar bareng. Langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait bab 2 pedoman kaderisasi. Nah, ini yang penting sekali. Jadi kader, terutama kaderisasi IPNU UM itu kalau bisa mulai sekarang bukan hanya kaderisasi ya, seluruh pengurus UM PKPT kalau bisa mulai sekarang dirutinkan atau dibiasakan untuk membaca pedoman kaderisasi, PPOA dan lain-lain secara pribadi. Jadi sebenarnya nggak perlu mengadakan acara seperti ini kalau memang dari masing-masing kita sudah sadar terkait hal tersebut. Karena kita kan mahasiswa, kita harus sadar literasi, juga harus melek teknologi. Uang mengakses ini juga nggak sulit juga kan, mudah. Di Google banyak, kita tinggal download, kita tinggal baca. Nah, nanti apa yang kita dapat setelah membaca itu ya, kita akan benar-benar paham apa sih IPNU IPPNU, apa sih kaderisasi, bagaimana sih saya seharusnya sebagai kader UM, bagaimana sih cara mengkader kalau tempatnya itu di UM, bagaimana, ya itu banyak lah nanti yang akan kita dapatkan. Baru nanti kegiatannya seperti apa, ya kegiatannya tinggal diskusi nanti. Ketika masing-masing kita sudah paham, sudah membaca terkait pedoman, kita baru diskusi. Oh, nanti baru pendalaman ilmunya di situ. Tapi nggak apa-apa karena ini memang awal. Mungkin untuk kedepannya bisa diagendakan seperti itu. Misal ngobrol bareng kaderisasi, nggak usah ngundang orang-orang. Ya wes seluruh pengurus dimodali baca pedoman kaderisasi atau PPOA nanti di forum, mungkin di warung kopi ataupun di MWC, kan teman-teman sukanya di MWC ya. Itu diskusi bareng terkait apa isi kandungan dari pedoman tersebut. Terkait bab 2 ini menjelaskan tentang madhab kaderisasi. Sebentar. Tidak. Apakah bisa muncul? Baiklah.
madhab kaderisasi itu dalam pedoman dibagi menjadi 6. Yang pertama, paradigma kaderisasi 3 pilar. Paradigma itu semacam ciri khas bagaimana kaderisasi di organisasi IPNU itu sendiri. Karena kan kaderisasi juga tidak hanya di IPNU, setiap organisasi memiliki kaderisasi karena kunci dari regenerasi organisasi itu sendiri ya memang di kaderisasi. Nah, sedangkan IPNU punya ciri khas atau corak mengkader itu seperti apa. Ya nanti akan dibahas di poin yang pertama. Lalu yang kedua yaitu literasi wajib kader IPNU. Ini yang sempat disinggung tadi terkait kader IPNU itu wajib berliterasi. Apalagi kita ini mahasiswa, beda ya dengan pelajar. Kan IPNU kan kepanjangan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, sedangkan kita pelajar tapi di tingkat kampus. Jadi seharusnya kita bisa jauh lebih kualitasnya itu bisa jauh menandingi PAJ ataupun ranting. Kita seharusnya lebih sadar teknologi, lebih sadar literasi, dan lain-lain. Karena memang mahasiswa juga sudah makanan sehari-hari terkait hal tersebut. Yang ketiga nanti ada landasan bertindak IPNU. Yang keempat, landasan berorganisasi, lalu jati diri IPNU. Dan yang keenam adalah orientasi aksi. Yang pertama yaitu paradigma kaderisasi 3 pilar. Paradigma kaderisasi 3 pilar atau corak kaderisasi di IPNU itu sendiri, yang pertama yaitu keislaman. Keislaman kenapa? Karena ciri khas IPNU itu sendiri kan organisasinya NU. Jadi kita anak-anaknya bapak-bapak NU. Kita tidak boleh jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama. Sedangkan Nahdlatul Ulama itu sendiri adalah organisasi yang memang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi khusus untuk NU itu ada tambahan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi perlu dipahami ini. Kader IPNU dalam mengkader atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang notabene juga berkaitan untuk kaderisasi itu harus tidak boleh jauh-jauh dari paradigma keislaman. Mungkin kalau kita menjumpai di divisi-divisi IPNU itu ada dakwah, departemen Bakmin yang ada Subhanul Waton dan juga tim sholawat. Nah, itu adalah bukti dari organisasi kita itu dalam mengkader masih bercorak keislaman. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang budayanya itu sangat banyak. Ada tahlilan, ada manakiban, sholawatan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu budaya kebangsaan. Budaya kebangsaan ini karena memang NU itu sendiri sangat cinta tanah air, cinta NKRI harga mati. Jadi kita sebagai pelajar NU juga dalam menjalankan keorganisasian itu juga tidak jauh-jauh dari itu. Nggak boleh kita ikut-ikut golongan-golongan dari mereka yang mungkin mokong dari pemerintah ataupun mengolok-olok pemerintah dengan alasan yang tidak jelas. Mengkritisi boleh, mengkritisi sangat boleh, sangat dibutuhkan karena memang kita berada di negara demokrasi, tapi gunakan cara yang baik dan juga manut apapun nanti hasil akhir yang diambil keputusannya oleh pemerintah tersebut. Menunjukkan bahwa kita ini adalah kader NU, kader IPNU. Lalu yang ketiga adalah paradigma digital.
paradigma digital ini karena memang kan semakin masanya berjalan ini, semakin perkembangan teknologi itu semakin pesat. Kalau kita tertinggal di poin itu, ya maka regenerasi tidak akan jalan. Nggak akan ada yang mau ikut IPNU. Karena apa ya? Karena memang kita nggak mau mengikuti zaman, kita mungkin masih mengikuti tradisi kuno. Nah itu alamat. Jadi kita itu fleksibel. Mungkin kalau ditemui di PKPTUM sendiri itu ada yang namanya Jarkom Pers atau Jaringan Komunikasi dan Pers, itu kan membahas tentang bekerjanya itu terkait teknologi juga seperti web, lalu Facebook, IG dan lain-lain. Nah, kalau sekarang gimana perkembangannya saya juga belum terlalu mengikuti. Tapi intinya ini, sebenarnya seluruh departemen di IPNU itu sendiri itu adalah departemen-departemen yang mendukung jalannya alur kaderisasi. Karena kan memang di awal tadi kan sudah saya sebutkan bahwa IPNU adalah organisasi pengkaderan, organisasi kader. Jadi memang tersusun itu untuk kader. Misalnya kalau di kader kan ada beberapa langkah. Yang pertama mungkin bidikan, lalu pendampingan 1, Makesta, pendampingan 2, Lakmut, lalu mungkin ada nanti Latin, Latpel, Lakut, dan lain-lain. Nah itu, misal alurnya itu dibuat, alurnya itu digambar, itu departemen-departemen itu sebenarnya masuk dalam langkah-langkah dalam mengkader. Di pendampingan satu itu kader itu ditunjukkan terhadap minatnya itu apa. Kita menggiringnya di situ. Misal kita membidik sebuah kader itu dia yang senang sholawatan. Misal suaranya enak lah. Suaranya enak, senang sholawatan. Kita ajak, ayo di IPNU IPPNU, di sana ada Subhanul Waton. Di IPNU UM, di sana ada Subhanul Waton. Lalu ya itu kan juga departemen lain, yang menyediakan departemen lain, bukan departemen kaderisasi, tapi itu juga bagian dari kaderisasi itu sendiri. Setelah dia nyaman di pendampingan 1, itu otomatis setelah bidikan ya, di pendampingan 1 sudah nyaman, dia seneng ikut sholawatan, nah baru nanti kita ajak Makesta. Makesta itu apa? Makesta itu semacam bahasa kasarannya itu mengibnukan. Kayak misal di Islam itu ada syahadat, kalau di IPNU itu ada Makesta. Jadi setelah kita ikut Makesta, kita itu bisa jadi anggota, terhitung sebagai anggota IPNU. Yang nanti database-nya juga kita terhitung sebagai anggota IPNU. Kalau belum pernah Makesta ya belum bisa disebut anggota. Jadi seperti itu. Lalu juga nanti setelah Makesta itu kalau di kaderisasi itu nggak boleh kita lepas. Jadi kaderisasi itu sifatnya juga kontinu atau berlanjut. Nggak bisa kita ngader ataupun ngajak orang ke IPNU itu cuma pas mut-mutan. Pas kalau kepingin ya ngader, kalau enggak ya enggak. Kalau lagi ketemu ya ngader, kalau enggak ketemu ya enggak bisa. Jadi kalau di IPNU itu ngadernya kontinu, berlanjut. Misal ditanya kesehatannya gimana, kondisinya gimana, lalu itu berkelanjutan lah kalau di IPNU. Jadi kalau di pendampingan 1 tadi mungkin ada tim hadroh, tim sholawat, setelah kita nyaman, membuat dia nyaman di sholawatan itu, lalu diajak Makesta, setelah Makesta dibimbing lagi. Dibimbing terus diajak nanti sampai dia mengikuti
lakmut. Nah, kalau sudah lakmut, dia sudah menjadi kader. Kan latihan kader muda. Setelah lakmut dia sudah terhitung menjadi kader, ya wis. Dia tugasnya dia sudah nggak didampingi lagi. Dia sudah punya tugas untuk mendampingi karena dia sudah menjadi kader. Nanti kalau dilanjut ada latihan instruktur, yang itu nanti outputnya agar kader-kader IPNU bisa menjadi fasilitator dalam kaderisasi. Lalu ada lakut yang nanti outputnya adalah sebagai calon-calon pemimpin. Karena kalau di IPNU tingkatnya pimpinan pusat itu minimal lakut. Jadi silakan nanti kalau ada kader-kader UM yang sudah mengikuti lakut bisa didata. Barangkali nanti kalau ada pergantian pengurus di pusat itu bisa didaftarkan kalau memang berminat. Jadi kan keren kalau ada anak PKPT UM yang bisa menjadi anggota pimpinan pusat IPNU. Nah, lalu setelah paradigma kaderisasi, yaitu literasi wajib kader IPNU. Nah, ini yang tadi juga. Jadi literasi itu bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi sudah wajib, diharuskan. Kalau sudah diharuskan, jadi mau nggak mau kader IPNU itu harus berliterasi. Karena apa? Karena memang semakin kita berliterasinya tinggi, semakin kita paham akan literasi, memahami media, nah kita juga tidak akan terkalahkan, tidak akan tertinggal. Kualitas itu semakin membaik. Jadi memang kader literasi bagi kader IPNU itu adalah sesuatu hal yang wajib. Adapun bacaan-bacaannya yaitu meliputi keislaman, keilmuan Islam Nusantara, KNU-an, lalu sastra dan kebudayaan, dan juga sosial politik. Nah, ini perlu dipahami juga, walaupun PKPT, kan kalau sudah keluar di PKPT ya, dalam artian diskusi dengan teman-teman luar PKPT itu, kita mungkin bertemu dengan organisasi sebelah yang juga NU. Apa sih bedanya PKPT dan IPNU? Nah, itu kan kita sering menjawab, oh kalau PKPT itu tidak berpolitik dan lain-lain, politik sudah ranahnya PMII misal. Nah, tapi kita juga bukan berarti kita menjadi buta politik, tidak memahami apapun di bidang politik. Tidak bisa juga seperti itu, karena kita memang tidak diperkenankan mengatasnamakan PKPT untuk berpolitik, misalnya jadi ketua BEM ataupun HMJ dan lain-lain. Tapi sadar politik ataupun mengetahui tentang politik itu penting. Agar apa? Agar kita nanti tidak ditipu. Kalau memang sebenarnya dari PKPT atau dari pembina PKPT itu tidak melarang kader-kader PKPT untuk berpolitik. Yang dilarang adalah mengatasnamakan PKPT sebagai agen politik itu sendiri, sebagai mafia politik. Kalau memang ingin berpolitik, silahkan menggunakan alat ormas omek lain, bisa PMI, HMI, BMNI, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni landasan bertindak di IPNU. Landasan bertindak ini sebenarnya sudah ada ya di materi lakmut. Kalau memang nanti teman-teman PKPT UM mengadakan lakmut, silahkan terutama bagi anggota kaderisasi untuk mengikuti. Yang lainnya juga
kalau bisa juga mengikuti di luar kaderisasi, karena kenapa, memang Lakmut ini materi-materinya sangat penting terutama bagi kader IPNU, dan perlu diketahui kalau kader PKPT itu adalah dipandang sebagai kader istimewa. Karena kenapa? Kader PKPT kita itu namanya IPNU, Ikatan Pelajar. Tapi yang notabene pelajar itu kan masih apa ya? Masih SMP, SMA. Tapi kita itu PKPT. Keberadaannya aja sudah di kampus. Otomatis orang-orangnya adalah mahasiswa yang notabene orang-orang yang kritis, lalu sering berjuang. Nah, kita itu di kalangan IPNU itu dianggap sebagai kader yang istimewa. Makanya nanti kalau bisa setelah di PKPTUM, jangan berhenti berproses di IPNU. Silahkan melanjutkan mungkin di pimpinan cabang, ataupun kalau tidak ya di anak cabang, kecamatan, atau juga bisa diranting. Nggak apa-apa, walaupun diranting, kalau kita memang bisa menunjukkan kualitas kita, bakalan bisa rantingnya bakalan maju. Karena itu tadi, kita lebih mudah sebenarnya kalau mau misal masuk cabang atau Kota Malang, ataupun ketika pulang, kita mudah dengan membawa nama PKPT. Karena kenapa? Karena memang di PKPT sendiri itu sudah terbukti kualitasnya. Ini ada 5 pilar. Yang pertama adalah asidku, kejujuran. Jadi kader IPNU itu harus jujur. Ini kan sudah terbiasa kalau kita pernah ngaji aswaja di TPQ ataupun di madrasah. 5 pilar ini adalah sesuatu yang sering dibahas kalau pembahasannya terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kejujuran, lalu al-amanah, wa al-wafa bi al-ahdi, atau tanggung jawab, komitmen. Misal diberi tugas atau diberi tanggung jawab, tidak ngeghosting. Jadi CO, misal CO apa? CO pertahanan, morong hilang, nah, itu kan nggak amanah. Kalau memang ini yang perlu dibudayakan. Jadi budaya konfirmasi itu mulai sekarang kalau bisa ditanamkan. Misal gini, rapat jam 3, itu datangnya jam 4. Ya kalau memang yang nungguin itu nggak ada kesibukan yang lain, kalau ada, itu kan kasihan. Jadi kalau memang mau telat, ya silahkan konfirmasi. Saya bisanya datang segini sampai segini. Biar nanti rapatnya bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Jadi misal di rapat ataupun di acara nggak bisa hadir itu nggak masalah. Yang penting apa? Ada konfirmasi. Sama juga kalau misal kita kok nggak mampu misal memegang tanggung jawab jadi CO, ya jangan morong ngeghosting. Seakan ketuane, seakan wakane, seakan anggota-anggotane. Kalau memang nggak sanggup, silahkan konfirmasi. Saya tidak sanggup, saya sanggupnya menjadi anggota. Nanti dari pengurus harian bisa segera mencarikan pengganti yang memang mampu untuk menggantikan. Tapi kalau diam-diam saja, ditungguin, nggak ada prokernya, baru nggak jalan, anggotanya terus malah ngilang juga. Nah itu kan kita hitungannya tidak bertanggung jawab. Kita menghilang, tidak amanah. Nah, jadi budaya konfirmasi di segala apapun, terutama di organisasi, itu dibudayakan mulai sekarang. Lalu yang selanjutnya adalah al-adalah, adil. Sudah sangat jelas bagi anak organisasi, kita memang sudah kesehariannya ya, menemui permasalahan-permasalahan yang permasalahan itu
menuntut kita untuk bersikap adil. Kalau kita nggak bisa bersikap adil ya nanti efeknya akan banyak. Kemadorotan yang akan kita hadapi itu juga akan semakin banyak. Yang selanjutnya adalah ta'awun, tolong menolong, karena memang organisasi ini untuk bersama. Jadi kalau memang satu gerak, ya yang lain ngikut. Kalau satu kesusahan, yang lain membantu. Itu akan menjadikan segalanya ringan. Seperti itu. Lalu istiqomah. Ini kaitannya dengan yang tadi, yaitu continue. Istiqomah ini sangat penting. Kalau memang semangat ya semangat. Tapi ketika bosan ya jangan moro menghilang. Nah ini PR-nya Ibnu itu di sini, kader Ibnu. PR-nya itu kalau pas lagi seneng-senenge semangat mendino kegiatan. Tapi pas Tapi pas lagi bosen-bosennya atau repot-repote itu moro ditinggal. Saatkan ketuane bingung. Nang di iki arek-arek nang di ngene. Ini ku yo sama asine dipikir ambek ketua. Dengan piye kondisine ngene-ngene dan lain-lain. Jadi kalau bisa diusahakan mulai sekarang belajar untuk istiqomah. Dan juga ini ada sedikit kata-kata yang juga saya dapatkan dari teman-teman PKPD juga di Kabupaten Pasuruan. Dulu pernah ngobrol bareng. Tiba-tiba beliau itu bilang seperti ini. Mas, kober itu penting ya. Kober itu larang ya. Artinya seperti apa? Kober itu kan menyempatkan waktu. Mungkin kita kalau sekarang masih jadi pengurus, itu kesibukannya mungkin hanya di BKPT dan kampus, misal. Kita masih belum merasakan kesibukan yang bener-bener nggak kuat, nggak bisa untuk menyempatkan untuk hal lain itu masih belum. Nanti pada saatnya akan merasakan masing-masing dari kita. Nah, makanya teman saya itu mengatakan tiba-tiba, kober itu penting ya. Kober itu larang ya. Menyempatkan walaupun itu hanya sebentar untuk hal lain yang telah kita tinggalkan karena kita sibuk, itu sangat mahal nilainya. Jadi sangat jarang orang yang bisa menyempatkan seperti itu. Misal kita setelah jadi alumni, untuk menghadiri acara PKPT itu sangat berat nanti. Beneran, ini sudah saya rasakan juga. Nah, karena berat itu sendiri, kalau bisa, ya tidak kita budayakan. Dalam artian tidak kita terus-teruskan. Usahakan sekali atau 2 kali kita menjenguk dari teman-teman pengurus saat ini. Kalau kita nanti sudah jadi alumni. Nah, itu karena hal itu, kober itu sangatlah mahal. Tidak semua orang bisa kober ataupun menyempatkan waktu. Yang keempat adalah landasan berorganisasi. Yang pertama adalah ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah atau persaudaraan ini landasan bagi kader NU juga. Kalau kita itu punya mindset bahwa setiap manusia itu berukhuwah atau bersaudara. Mungkin untuk non-muslim kita saudara dalam hal misal satu negara, ya kita menghormat dia sebagai saudara yang seperti itu. Jadi nggak bisa muslim non muslim diperangi, moro dijahili, moro dibully. Nggak bisa seperti itu. Tunjukkan kalau kader NU itu adalah kader yang santun. Apalagi kita sama-sama muslim. Sindir-sindiran misal NU FPI atau
FPI, HTI. Nah, itu jangan dibudayakan seperti itu. Walaupun itu sudah terjadi dan ada sebagian oknum yang melakukannya. Jangan ditiru kalau memang itu bukan hal yang positif. Ditinggal saja. Ya, kalau mau mengkritisi terkait pandangan mereka, pendapat mereka, silakan kritisi dengan cara yang baik, berdiskusi dengan baik-baik. Itu jauh lebih baik, jauh lebih keren untuk kita sebagai kader NU. Lalu amanah ini hampir sama terkait organisasi yang tadi. Jadi sebisa mungkin organisasi itu amanah karena memang rawan sekali organisasi itu memberikan kecurangan-kecurangan, mungkin menggunakan uang yang tidak seharusnya, ataupun mengembungkan misal proposal untuk tumbas bakso bareng. Nah, itu ditinggalkan. Kan contoh yang baik yang bisa kita tiru. Nah, selanjutnya ya adalah ibadah atau pengabdian. Terkait ibadah, ini juga dari para pendiri sebenarnya sangat menekankan. Saya pernah sowan ke beliau, Yai Munsif Nawawi, kalau tidak salah, Nawawi atau Nahrawi, yang dalamnya itu di Singosari. Beliau itu adalah sekretaris ketiga pimpinan pusat IPNU, generasi ketiga, jadi masih hidup beliau. Kalau memang ingin teman-teman PKPT-UM mengenal beliau, mumpung masih hidup, sowan ke beliau, monggo, nanti akan diceritai diberi kisah banyak terkait pendirian IPNU. Dan juga beliau itu adalah pendiri PMII. Jadi juga sekretaris pimpinan pusat ketiga dan juga salah satu pendiri PMII. Ketika saya sowan ke sana, beliau itu berpesan. Pesannya itu gini, kalau Anda ingin menjadi orang yang berbahagia ataupun orang yang sukses, pegangilah 3 poin ini. Yang pertama apa? Yang pertama, sholat tepat waktu, sholat awal waktu. Yang kedua, sholat di masjid. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat di masjid. Nah, ini saya sowan ke beliau, mungkin karena beliau background-nya pendiri PMII, sekretaris ketiga IPNU. Yang kita harapkan nanti kan petuah-petuahnya terkait keorganisasian gimana, terkait mengkader gimana, dan lain-lain gimana. Tapi apa? Ternyata yang beliau sampaikan itu terkait ubudiyah. Jadi beliau itu menekankan tersebut. Walaupun kita sebagai anak organisasi, kita bukan berarti kita boleh untuk menghilangkan keubudian. Wajar lah kalau misal di organisasi lain berkegiatan awan bengi sampai sholatnya keteteran misal, itu biasa lah, nggak usah dikomentari banyak-banyak. Tapi kalau di IPNU jangan. Tunjukkan bahwa kita itu anak organisasi yang berbeda, anak organisasi yang keren. Walaupun organisasinya jalan, ibadahnya juga jalan, terutama sholat. Karena beliau yang Munsif menyampaikan hal tersebut, ya bagi saya itu adalah tamparan yang keras, terutama bagi kader-kader IPNU. Jangan sampai kegiatan misal Makesta atau Lakmut menerjang waktu sholat sehingga nggak sholat, jangan sampai, haram. Jadi sesibuk apapun, serepot apapun, sesulit apapun, harus organisasi tidak boleh meninggalkan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Lalu estetik kesederhanaan. Nah, ini juga unik juga. Dulu saya pernah mendengar atau membaca kalau nggak salah ya, terkait pesan yang disampaikan oleh Yai Tolha Mansur, pendiri atau ketua
pertama, pimpinan pusat IPNU, pendiri IPNU, beliau berpesan seolah seperti ini, kurang lebih. Jadi kader IPNU itu bukan nantinya sebagai outputnya sebagai kader yang elit, bukan kader-kader yang mungkin aware atau kesehariannya itu dengan para pejabat ataupun DPR dan lain-lain. Maksudnya orang-orang yang elit lah. Tapi apa kader IPNU itu nanti outputnya diharapkan sebagai kader-kader yang bisa bermasyarakat, kader-kader yang bisa terjun di masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat tersebut dan membawa masyarakat tersebut itu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu dari pesan tersebut bahwa kita itu nggak usah muluk-muluk jadi kader IPNU. Nggak usah muluk-muluk karena memang dari pendirinya saja ingin kita itu ya wis jadi bergerak berjuang di masyarakat aja. Ya bukan berarti kita nggak boleh berjuang di kalangan elit, di pejabat-pejabat pusat ataupun itu, bukan berarti seperti itu. Tapi memang sudah diplotkan masing-masing. Kita berjuang di masyarakat mungkin itu lebih utama. Karena memang kita di IPNU sendiri kan juga kembalinya ke organisasi kader tadi, kita itu masuk IPNU, keluar juga bisa apa. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh organisasi sendiri. Kalau kita di IPNU masuk di IPNU, keluar tidak punya apa-apa, keluar juga tidak dapat apa-apa, ya kita percuma bertahun-tahun ikut IPNU tapi enggak ikut apa-apa ya. Memang organisasi kader itu harus memperhatikan banget bagaimana kader ini nantinya, outputnya nanti bakalan menjadi apa atau bisa apa. Nah, makanya diajari di PKPT, ada tahlilan, ada ngaji, ada sholawatan. Ya memang outputnya kader-kader nanti bisa mendirikan itu di rumahnya masing-masing, bisa menggerakkan masyarakatnya untuk menjalankan amaliyah Nahdlatul Ulama tersebut. Nah, mungkin itu untuk poin dari kesederhanaan. Yang selanjutnya yaitu landasan berorganisasi. Oh, ini poin yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya yaitu non-korporasi. Non-korporasi ini berarti kader IPNU itu sebisanya untuk menjadi organisasi yang mandiri. Juga kita di UM sendiri ada badan usaha mandiri, itu juga sebagai kader yang nggak hanya minta-minta, mungkin majukan proposal terus ataupun minta dari bapak-bapak entah ansor entah anu, itu kita kalau bisa memulai walaupun kita nggak 100% bisa ya, tapi kita memulai untuk bermandiri. Yang selanjutnya yaitu komitmen. Ini hampir sama dengan pembahasan yang tadi terkait amanah. Jadi tidak ngeghosting dan juga berkontinu dalam berorganisasi, istiqomah. Yang selanjutnya kritik, otokritik atau saling koreksi dan introspeksi diri sebagai upaya controlling terhadap kriteria kinerja masing-masing kader untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kemandekan atau bahkan penyimpangan. Terkait hal ini dulu di periode 2 dan 3 itu ada yang namanya BSCC. Ini juga untuk mewadahi poin ke-7 ini. BSCC itu apa? BSCC LKP namanya. BSCC itu adalah departemen yang memang ditujukan untuk sebagai konseling, sebagai
solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di PKPT. Jadi kalau ada permasalahan apapun ya nanti yang bertugas itu ya dari Departemen PSCC tersebut. Tapi karena memang apa namanya ranahnya masih sangat sulit dan juga dulu juga masih awal-awal, akhirnya PSCC dihapuskan dan diganti dengan SRC atau Research Center, lebih ke literasi. Yang selanjutnya yaitu adalah organisasi pembelajaran. Ini sudah sangat tercermin dari semboyan IPNU itu sendiri. Apa? 3B. Belajar, berjuang, bertakwa. Kalau saya dulu ketika di periode 5, ketika pertama kali, saya dulu nggak pernah buat visi misi dan lain-lain. Tapi ketika pertama kali, seingat saya pas berpidato, kalau nggak salah di pelantikan atau apa ya, itu ya yang saya sampaikan bagaimana kader itu terus belajar dan ketika selesai menjadi alumni itu mendapatkan banyak hal di PKPT IPNU IPPN UM. Makanya semboyannya belajar, belajar, dan belajar. Belajar bareng. Sing ngurung iso banjarian yo melu SW. Sing ingin belajar terkait literasi lihat IG-nya LGWA atau berdiskusi dan lain-lain. Nah, itu memang apa? Semboyan kita memang belajar, berjuang, dan bertakwa. Yang selanjutnya yaitu jati diri IPNU. Jati diri ini sendiri adalah IPNU. Kalian itu siapa itu kan sudah tahu kan? Siapa? Kader NU. Jangan melupakan itu. Misal kok nanti PKPT bakalan menjadi organisasi yang sangat maju di bidang hal-hal lain selain keislaman mungkin di bidang desain sering ikut-ikut lomba terus juara dan akhirnya seluruh banyak anggota yang berminat di bidang desainnya PKPT misal ataupun hal-hal lain yang berprestasi banyak yang itu selain di bidang keislaman itu jangan sampai kita melupakan jati diri kita. Kita kader NU, NU itu didirikan oleh para ulama, para wali. Kalau kita sebagai kadernya itu melupakan hal itu ya nggak sesuai pisan. Kita di kader ini biar bisa terjun ke masyarakat sebagai penggerak nantinya dalam menjalankan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nanti harapannya bisa menjadi pemimpin tahlil, pemimpin manakib dan lain-lain yang itu notabene sudah kita pelajari di PKPT, di IPNU IPPNU. Ada hakikat, posisi, dan orientasi. Hakikat, IPNU adalah wadah perjuangan pelajar NU untuk mensosialisasikan komitmen nilai-nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya posisi intern IPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU. Ekstrem, IPNU adalah sebagai integral dan generasi muda Indonesia. Orientasi wawasan kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran. Ini agak saya percepat karena nanti saya ingin ada pertanyaan. Jadi saya nanti meminta 3 orang yang mau menjawab pertanyaan dan salah satu yang beruntung akan ada hadiah insya Allah.
Yang selanjutnya yaitu orientasi aksi. Nah, ini apa? 3B. Semboyan dari organisasi kita. Kalau biasanya kan di jargoman-jargoman sering tertulis di paling akhir, salam 3B. Itu bukan hanya apa ya? Itu bukan hanya jargon-jargon biasa, itu bukan yel-yel ataupun itu juga bukan hanya tambah-tambahan. Maknanya itu sangat sangat mendalam. Terutama belajar, lalu berjuang, dan tidak melupakan untuk ketakwaan. Itu bisa kalau bisa menjadi, oh ini loh kader Ibnu itu dia yang seperti ini, gigih belajar, berjuang, tapi juga punya keimanan, ketakwaan. Nah, ini adalah slide terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin sebelum sesi tanya jawab, saya ingin tiga peserta dalam ngaji kaderisasi ini, silahkan menulis di chat, saya ingin menjawab, karena saya punya pertanyaan terkait Ibnu PPNU sendiri. Dan nanti adalah satu yang beruntung itu yang bisa menjawab dengan bukan benar sih. Kalau benar kan saya juga belum tentu benar, tapi bisa menjawab dengan paling asik. Monggo silahkan. Mungkin Mbak Moderator bisa membantu mengkondisikan. Ya, mungkin itu. Ini harus itu jawab dulu ya. Saya mau jawab apa pertanyaan dulu, Mas? Saya mau jawab dulu. Oh iya, mungkin dari peserta silakan yang mau menjawab. Silakan langsung ditulis di chat. Monggo. Mohon maaf kalau langsung berbicara, apakah diperbolehkan? Monggo, monggo. Ya wis, kalau memang ingin tahu soalnya dulu nggak apa-apa. Tapi nanti sebelum menjawab, perkenalan dulu ya. Dari mana, departemen apa, terus angkatan berapa. Soalnya adalah menurut teman-teman, rekan dan rekanita, apa sih pengertian dari Ibnu sebagai organisasi kader atau organisasi pengaderan? Silakan untuk 3 penjawab. Tapi kalau memang ada yang lebih dari 3, nggak apa-apa. Pertanyaan dari pemateri, menurut teman-teman, rekan-rekan kita, apa sih pengertian dari Ibnu sebagai organisasi pengkaderan? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke sesi berikutnya saja.
Jadi hadiahnya hangus ya. Oh iya, tapi ini ada yang ngechat saya Mas, itu pertanyaannya Oke. mungkin bisa diulang ya, bisa karena baru join. Nah, menurut teman-teman, rekan-rekan kita, apa sih pengertian dari IPNU sebagai organisasi pengkaderan? Mungkin ada yang mau menjawab, tafadhol. Mumpung ada hadiah yang menarik dari pemateri. Silakan. Kalau tidak ada yang menjawab, mungkin langsung dilanjut nggih acara selanjutnya. Pripun, Pak Pemateri? Oke, siap. Monggo, monggo. Terima kasih penyampaian materi yang sangat luar biasa. Dan acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dalam hal ini kami batasi 3 pertanyaan. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya. Kami batasi 3 pertanyaan, nggih. Saya Mbak mau bertanya. Oh, nggih, silakan. Dan juga sebelumnya mau menjawab singkat mengenai pertanyaan dari pemateri tadi, apakah diperbolehkan? Oh, nggih, pripun, Mas? Tak pemateri. Mungkin untuk menjawabnya nanti di akhir saja setelah sesi tanya jawab. Karena memang kalau bisa minimal 3 penjawab. Jadi biar nggak hanya 1, biar seru ya. Oh, iya, iya. Nah, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan apa? Sesi tanya jawab dulu. Yang mau bertanya, silakan. Saya Mbak. Oh, nggih, silakan. Perkenalan dulu apa langsung tanya Mbak? Langsung tanya saja ya. Perkenalan dulu, Mas. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah dari Departemen Pengembangan Organisasi DPO. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri adalah, pertama, ketika kita mengkader, kita pasti menawarkan sesuatu kepada orang tersebut. Seperti itu, nggih. Setelah itu, lantas orang tersebut mengikuti organisasi yang kita tawarkan tadi. Akan tetapi kenyataan yang didapat dari kader tersebut tidak sesuai dengan yang kita tawarkan. Lantas ketika kita dinyanyai oleh kader tersebut, bagaimana cara kita menjawabnya? Contoh, kita menawarkan di IPNU nanti bakalan ada kayak contoh diskusi tentang agama dan lain sebagainya. Akan tetapi di kenyataannya tidak ada, semisal seperti itu. Nah, setelah itu kan protes pasti mereka itu. Lantas kita harus bagaimana untuk menjawabnya? Karena kan kalau kita membela sendiri kan juga tadi jelas kenyataan yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan yang kita iming-imingi di awal seperti itu. Mungkin itu sih Mbak. Apakah bisa dipahami nggih pertanyaan saya? Karena tadi agak belibet gitu. Oh, nggih. Pertanyaan dari rekan Ahmad Abdullah dari Departemen DPO. Ketika kita mengkader, nah kan pasti kita biasanya menawarkan sesuatu. Nah, namun ternyata ketika orang tersebut mengikuti, tawaran tersebut tidak ada dalam kegiatan IPNU. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang diiming-iming di awal. Begitu kan, Mas Nih? Benar, Mbak. Oke, terus lantas bagaimana apa yang kita lakukan? Soalnya pasti mereka merasa kecewa. Apa langsung dijawab, apa kita dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas? Boleh langsung dijawab saja ya. Oh, enggak. Baiklah, pertanyaan yang menarik. Kita kan memang benar. Ketika kita mengkader, kita mengajak teman itu pasti tanya, kita di IPNU dapat apa? Kita di IPNU apa hanya cuma masuk grup saja dan terus keluar
bawa apa-apa. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kalau memang dia kader itu memang kader yang paham. Ya mungkin dari awal kita menyesuaikan dulu. Kita pahami dulu PKPT kita punya apa. PKPT kita punya ini. Nah, baru kita jawab seperti itu. Kita jawab nanti di PKPT kalau Saman ikut ini bakalan bisa ini, ada ini Saman bisa ikut ini. Nah, itu kalau memang kita jawabnya jujur dan juga apa benar-benar di PKPT terjadi atau ada seperti itu, ya nanti dari kader sendiri tidak akan kecewa. Tapi baru ketika di PKPT memang ada seperti ini. Tapi di tengah-tengah ternyata ada kendala seperti ini, misal karena pandemi, misal karena ini. Ya, kita jelaskan juga pada kader itu. Oh, yang Saman harapkan itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa didapatkan karena ada kendala seperti ini. Yang intinya sebisanya kita menjawab dari kader tersebut itu dengan jawaban yang logis dan memang sebenarnya terjadi. Jadi memang dari awal tidak usah dilebih-lebihkan. Oh, kalau nanti di PKPT Saman akan jadi ketua BEM. Oh, enggak. Oh, kalau nanti di PKPT akan jadi apa? Nah, itu jangan dilebih-lebihkan. Sesuai porsinya saja. Kalau memang di PKPT adanya selawatan, ya wis tawarkan adanya selawatan, adanya ini. Nanti biar dari kader sendiri tidak kecewa. Apabila memang ada kendala, ya disampaikan kendalanya seperti ini. Mungkin menjawabnya seperti itu, Mas. Apakah bisa dipahami? Boleh ditanggapi nggak? Oh, mungkin monggo. Permasalahannya begini, Mas. Kalau seumpama emang waktu kita mengkader di awal itu tidak melebih-lebihkan atau tidak diberi bumbu lah kasarannya, itu kadang orang yang kita kader itu kurang tertarik. Nah, seperti itu. Kalau seumpama seperti yang Mas bilang tadi, gak usah dikasih jujur-jujurnya, kayak buka dapur lah, kayak intinya kayak di PKPT ada ini. Terus mereka juga gak tertarik. Nah, itu terus lantas kita mau bagaimana lagi gitu loh. Kan itu kayak melebih-lebihkan emang, kalau menurut saya ya, itu emang salah satu bumbu dalam mengkader gitu, Mas. Mungkin bisa ditanggapi lagi gitu. Izin menanggapi. Yes, Kayaknya beliau ini memang sering ya, kadernya banyak lah ya. Ya, maksud saya juga bukan bukan membuka bumbu dapur ya. Maksud saya objeknya itu tidak dilebih-lebihkan. Dalam artian ya ada, misal kita itu nggak harus menambah-nambahi itu dengan sesuatu yang tidak ada. Dalam artian sesuatu yang tidak seharusnya kita tambah-tambahi, kita sampaikan. Tapi bisa misal kita menawarkan terkait subhanul waton atau terkait sholawatan atau terkait literasi lah. Ya wis, memang sampaikan prestasi yang telah dicapai dari tim literasi dari PKPT UM. Misal ada di PKPT UM itu loh sudah menerbitkan 2 buku, yang satu sudah diperjualbelikan. Nah, itu kan sudah keren. Nanti kalau memang sampean mau belajar literasi, ya ayo gabung seperti itu. Lalu itu kan memang benar-benar ada. Dan itu cukup, itu saja insya Allah sudah menarik bagi kader. Lalu mungkin di bidang teknologi atau yang dibawahi oleh Jarkompers misal. Loh, di PKPT itu loh sudah ada webnya sendiri yang sudah berbayar. Nah, keren kan? Jadi ayo ikut biar nanti kamu juga bisa belajar nulis di web dan lain-lain. Atau juga ada pembuatan film, sudah lahir beberapa film
Nah, itu hal-hal yang memang sudah ada saja, yang prestasi-prestasinya. Atau mungkin terkait dakwah. Dulu itu ada apa namanya anggota PKPT UM yang juara 1 lomba dakwah muslim apa fatayat nasional atau Jawa Timur ya. Kayak Jawa Timur. Itu disampaikan saja itu kader UM. Memang terjadi dan ada, dan itu sebuah prestasi. Kalau kita menyampaikan prestasi-prestasinya ya itu sudah lebih dari bumbu-bumbu itu. Kalau memang sampean tahu ada itu namanya di periode 4 dan 5 itu Mbak Fahma namanya itu sering juara nasional juga terkait dai ya. Pernah mewakili PKPT UM dulu juga di ajang lomba dakwahnya PW kalau tidak pimpinan pusat itu juga beliau mendapatkan juara atas nama PKPT UM. Nah itu juga prestasi yang bagi teman-teman seperti itu Mas. Bagaimana rekan Ahmad? Apakah bisa diterima? Sudah bisa diterima, Mbak. Oh, gitu. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi biar teman-teman, biar rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya diberi kesempatan. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Monggo teman-teman yang lain yang mau bertanya. Masih ada 2 kesempatan. Saya izin bertanya. Oke, silakan. Monggo perkenalan dulu. Baik. Permisi Gus Apip, nama saya Yeni Maratus Solka, bisa dipanggil Yeni. Saya izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa jenjang kaderisasi seperti Makesta, Lakmut, Lakut, apalagi itu memang harus dilakukan telah dikonseptualisasikan secara runtut dan sesuai bertindak. Namun kita ini kan setingkat PKPT di mana kader-kadernya adalah mahasiswa yang notabene itu harus bisa bersaing di masyarakat. Lalu apakah hanya itu saja yang akan kita tempuh di IPNU IPNU? Maksud saya begini, proses kaderisasi itu kan sebuah jalan panjang. Nah, apakah ada nanti tindak lanjut pasca pelatihan yang sering bersifat informal tersebut? Karena menurut saya kita tuh lebih kayak dibutuhkan kreativitasnya gitu loh ketika terjun ke masyarakat. Terima kasih. Bisa langsung dijawab? Oh, enggak, monggo langsung bisa dijawab, Mas. Baik, Mbak Yeni, pertanyaan yang menarik terkait kaderisasi formal, non formal, dan informal juga kan. Nah, kaderisasi itu sendiri, kaderisasi formal itu sendiri sebenarnya Makesta itu enggak hanya yang kita lihat dalam 1 atau 2 hari itu. Tapi di dalam Makesta itu ada yang namanya rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, sebenarnya dalam RTL itu yang harus kita kembangkan itu di RTL itu. Yang lebih sebenarnya yang juga tidak kalah pentingnya dari Makesta itu sendiri adalah RTL. Karena dalam RTL nanti itu benar-benar tingkat keloyalan kita itu diuji. Banyak kader itu yang setelah Makesta menghilang tidak mau RTL,
banyak sekali. Karena memang RTL itu juga berat, tidak hanya ditempuh dalam 1 atau 2 hari. Bahkan RTL itu ada beberapa kali kan, RTL 1, RTL 2, RTL 3. Di RTL itu biasanya kalau memang ini kebijakan dari masing-masing juga ya, kebijakan dari masing-masing organisasi. Terkadang ada yang mengadakan RTL itu semacam acara-acara, sudah membuat acara ini. Bahkan dulu pernah dari PKPT Unisma itu, sekilas saya tahu, RTL-nya Makestanya PAKPT itu mau mengundang Habib Anies. Nah itu memang dari organisasi sendiri itu memberikan kelolosan bagi teman-teman sendiri. Mungkin nanti bisa ditata dari tim kaderisasi PKPT UM untuk RTL-nya ditingkatkan lagi kualitasnya. Mungkin nanti condongnya ke mana itu juga perlu dibahas. Mungkin condongnya ke literasi, RTL-nya melahirkan sebuah buku misalnya, atau gimana, atau RTL-nya mengadakan lomba banjari, atau nah itu disesuaikan juga sih, tapi dengan kemampuan, jangan membuat kegiatan yang sulit-sulit. Dari kaderisasi formal saja sudah ada yang namanya RTL. Belum ada kaderisasi yang lain yang itu notabene juga kembalinya ke kemanfaatan dari kader IPNU itu sendiri. Kalau di kaderisasi informal kalau tidak salah, itu ada yang namanya Latprof atau latihan profesi. Latprof ini agak berbeda dengan Latin, Latpel, Lakut, dan lain-lain. Kalau Latprof ini tidak bersertifikasi kayak Lakmut dan Latin. Kalau Latprof ini, latihan profesi ini biasanya dari organisasi, dari IPNU itu bekerja sama dengan instansi itu untuk mengadakan acara bareng dengan organisasi. Misal mengadakan BLK ataupun pelatihan apa. Nah, ini juga nanti outputnya ketika kembali di masyarakat, kader-kader IPNU itu sudah siap, sudah punya keahlian ini itu. Jadi mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima rekanita Yeni? Baik, terima kasih. Oke. Langsung kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga maksudnya, silakan yang mau bertanya teman-teman, rekan-rekanita. Saya mau izin bertanya. Oh, nggih, silakan. Oke. Jadi kan dalam pelaksanaan kaderisasi biasanya terdapat pedoman kaderisasi. Namun biasanya juga kan kondisi masing-masing pimpinan ini masih berbeda-beda atau keadaannya. Bahkan ada yang menjadikan tidak taat pada pedoman kaderisasi. Nah, dalam pelaksanaan kaderisasi ini yang idealnya itu menyesuaikan dengan keadaan pimpinan tersebut atau tetap harus patuh pada pedoman. Terima kasih. Bisa langsung saya tanggapi. Terkait ini mungkin kalau bahasa gampangnya antara budaya dan juga peraturan, apakah bisa dibenturkan? Oke, benar jadi, seperti itu. Kalian diskusi apa yoga ya? Jadi kalau jawaban saya sendiri itu seperti ini. Mungkin nanti bisa dikoreksi ataupun punya jawaban yang lain, monggo.
lebih dahulukan mana antara peraturan dan juga budaya. Sebenarnya dari dari kebiasaan ataupun istilahnya kebudayaan sesuatu yang sering dilakukan atau penyesuaian dari masing-masing pimpinan itu bisa nantinya menjadi sebuah kebijakan. Sebenarnya IPNU itu enggak kaku. Memang kita seharusnya mengutamakan yang pertama kebudayaan, atau dalam artian kebiasaannya, relevannya dengan pimpinan kita itu seperti apa. Kita nggak bisa dibandingkan dengan mungkin Unisma, dengan UIN, yang memang kader-kadernya seringkali membeludak. Kita sudah punya alur sendiri, kita sudah punya tradisi sendiri. Oh, kalau di PKPTUM itu tradisinya gini. Ya wes, jalankan tradisi tersebut. Tapi jangan sampai melupakan terkait peraturan. Saya pernah berkunjung di lakutnya suatu PKPT, itu di sana itu menerima menjadi anggota lakmut itu 90 orang awalnya, dan itu dijadikan satu kelas. Nah, ini kalau menganut pedoman itu sangat melanggar. Iya, memang benar kalau di sana itu kadernya banyak, dan juga kalau memang nanti ditolak bakalan gini, dampak negatifnya banyak. Tapi juga bukan berarti dengan tradisi itu bisa langsung secara spontan langsung melanggar dari peraturan. Karena kita kan juga di bawahnya PC, kita bisa konsultasikan ke PC. Kita bisa obrolkan lah terkait lakmut tadi. Kita bisa menjadikannya 2 kelas. Itu sesuatu hal yang wajib, dan menjadikan hal yang kelas itu adalah solusinya. Jadi adatnya kita untuk menerima kader lakmut yang banyak itu tetap jalan, tradisinya PKPT di daerah tersebut tetap jalan, tapi kita juga tidak melanggar peraturan sendiri. Kalau memang kita melanggar terus, menjadikan PKPT-nya sendiri itu PKPT yang sesuai keinginannya, sesuai keinginan dari kader-kadernya sendiri, ya kenapa kita ikut ke PC? Kenapa kita menamai IPNU yang sudah ada aturannya? Ya namai aja dengan organisasi lain. Nah, itu mungkin jawaban dari saya sendiri lah. Tapi memang kalau dari teman-teman, dari rekan Iqbal ataupun yang lain punya jawaban yang lebih pas, silakan disampaikan, nggak apa-apa. Karena ini juga sampai sekarang banyak sih yang membahas terkait ini, terkait tradisi apakah bisa dibenturkan dengan peraturan. Mungkin seperti itu. Bagaimana rekan, apakah bisa dipahami dan bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin rekan juga Claudi bisa menambahkan. Kok ada Yoga Claudi di sini? Numpang lihat Mas Apit, Pak CO kaderisasi saya. Kadang tak rasani. Bagaimana? Apakah rekan Yogi mau menambahkan? Menanggapi sedikit ya, memang ini kan
Ngapunten sebelumnya kepada rekan Iqbal sama rekan Afif dan Mbak moderator Mbak Ain. Ya, ini kan memang kan ini kan sebagaimana setelah saya menjadi keresahan saya terkait tentang peraturan yang memang semakin mengetat dan kita mempunyai kultur-kultur tersendiri. Yang awalnya memang ini dari pimpinan ranting salah satu di Lokwaru, pimpinan ranting Unisma itu memakestai awalnya 300. Lah lama kelamaan itu langsung dibantah. Iki wis menyalahi suatu peraturan. Nah, dari situlah apalagi kan memang kan pada saat itu pimpinan ranting kan untuk kader kan membludak terus. Bagaimana kader ini diarahkan kemana? Nah, dari situ memang saya memang berpikir apakah memang bisa antara peraturan atau kultur atau budaya itu bisa dibenturkan. Saya tanya-tanya kepada para pimpinan, para organisasi lain, dan lain-lainnya. Ternyata ada satu jawaban yang memang itu saya terima. Peraturan itu bersifat general. Apalagi kita atau IPNU, kita mempunyai pimpinan sampai pimpinan pusat, yang dimana undang-undang itu atau peraturan itu, pedoman yang lain-lainnya itu dibuat dari pusat. Kalau di intra itu larinya ke statuta rema atau peraturan kampus, atau yang mengatur adalah SK Rektor. Nah, dimanapun kita bukan organisasi, ya ini sedikit bertolak belakang dengan Gus Habib, tapi ini hitungannya kita bukan organisasi yang hanya berdiri sendiri, tapi kita organisasi yang akan jalur koordinasinya sampai ke atas, bukan berdiri sendiri atau independen. Nah, oleh karena itu peraturan bersifat general lah. Kultur itu merupakan suatu pengembangan atau suatu kebiasaan. Jadinya awal dari kita bergerak melalui peraturan dan pengembangan lainnya itu melalui kultur. Jadinya yang harus kita laksanakan terlebih dahulu adalah memang peraturan, yang dimana kita bukan organisasi independen tapi kita larinya ke pusat. Tapi di mana nanti akan ada suatu pengembangan, entah itu pengembangan misalnya penambahan ini, dan lain-lainnya. Itu merupakan suatu pengembangan atau suatu budaya atau kultur yang dilakukan kebiasaan kita. Jadinya ya itu memang suatu keresahan, tapi kemarin baru saya mendapatkan jawaban yang hitungannya yang srek dari saya itu, bahwa kita bukan organisasi independen tapi organisasi sampai ke atas. Dan lain-lainnya dari di luar hal peraturan itu merupakan kultur atau pengembangan dari organisasi kita. Ngenten niku. Ngapunten Mas Habib dan Mas Iqbal dan Mbak moderator. Terima kasih Mas Yogi atas tambahannya. Mungkin ini sudah cukup ya, sudah 3 pertanyaan dan ini waktunya juga sangat mepet. Saya langsung akhiri saja. Sebelum saya terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi. Semoga acara pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pada acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.